Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan saya Gus Ridan Putra, selaku salah satu dosen aktif di program studi matematika Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Tujuan disusunnya tayangan ini adalah sebagai salah satu bagian dari pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk keperluan sertifikasi pendidik untuk dosen. Terkhusus untuk video pembelajaran ini, saya mengusung pembelajaran mata kuliah yang saya kembangkan dan ampu bersama rekan-rekan dosen di program studi matematika ITERA, yakni mata kuliah pengantar analisis real dengan kode MA25 31019 dengan bobot 4 SKS yang pelaksanannya di semester gasal. Dalam mata kuliah pengantar analisis real ini, mahasiswa akan mempelajari logika dan himpunan, bilangan real, sifat kelengkapan bilangan real, barisan, deret, fungsi, limit dan kekontinuan, fungsi kontinu pada interval, turunan, teorema nilai rata-rata, fungsi monoton, dan integral Riemann. Metode penilaian yang digunakan adalah dengan UTS, UAS, tugas, kuis, dan keaktifan. Lebih lanjut, mata kuliah ini merupakan pengembangan dari sisi matematika dasar dan kalkulus yang sebelumnya telah dipelajari di semester lalu. Pembelajaran dan penilaian yang dilakukan telah diintegrasikan dengan Learning Management System atau LMS ITERA, yang ini e-learning yang dapat diakses di kuliah.itera.ac.id. Adapun capaian pembelajaran lulusan, dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis konsep dasar matematika dalam kalkulus, aljabar, geometri, peluang, dan analisis matematika, serta menerapkannya dalam salah satu atau kombinasi lebih dari satu konsep dasar tersebut untuk membangun pemikiran logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah matematis. Capaian berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis informasi matematis berupa konsep atau teori dasar, metode atau proses matematis, hasil atau solusi matematis, serta mampu menyesuaikan strategi komunikasi yang tepat dan efektif untuk menyampaikan informasi matematis yang diperoleh ke pihak terkait di lingkungan akademik, non-akademik, profesional, dan masyarakat secara umum. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tadi, dirumuskan 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk perkuliahan pengantar analisis real, yakni untuk CPMK 5.1, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan penggunaan teori dan konsep dasar matematika meliputi logika, geometri, analisis bilangan real, aljabar linier, dan struktur aljabar dalam menganalisis masalah matematis dan membangun bukti yang valid dan logis. Masih dalam capaian mata kuliah yang sama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan penggunaan teori dan konsep dasar kalkulus satu variabel dan multivariabel pada bilangan real dan bilangan kompleks yang meliputi barisan, deret, fungsi, berbagai bentuk limit, turunan, dan integral untuk memecahkan masalah matematis dan menginterpretasikannya. Di sisi lain, untuk CPMK 9.2, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyesuaikan strategi komunikasi akademik yang rigor dan formal untuk menjelaskan konsep dan dasar teoritis matematika secara lisan dan tertulis kepada audiens akademik. Terkait materi pembelajaran, seperti yang dijelaskan di deskripsi tadi, secara umum sebenarnya dapat kita rumuskan ke dalam 10 jenis pembelajaran, yakni dalam pendahuluan kita mempelajari logika dan himpunan serta sistem bilangan real. Dilanjutkan dengan sifat kelengkapan bilangan real, nanti akan ada teori supremum dan infimum. Diikuti dengan barisan dan deret, di mana kita akan mempelajari definisi dan konvergensinya. Diikuti dengan fungsi, yakni terkait macam-macam fungsi dan operasinya. Kemudian ada limit dari kekontinuan. Kemudian dibahas juga fungsi kontinu pada interval. Dilanjutkan dengan turunan dan teorema nilai rata-rata. 2 terakhir yang ini fungsi monoton, terkait definisi dan limit fungsinya. Dan diakhiri dengan materi tentang integral berupa luas daerah dan merujuk kepada teorema dasar kalkulus. Terkait bentuk dan metode pembelajaran, dalam hal ini pengantar analisis real itu bentuk kuliahnya adalah tatap muka dengan metode contextual learning, akan bertumpu kepada 2 referensi utama, yakni buku Bartel dan buku Binmo. Adapun untuk waktu perkuliahan ini karena mengambil 4 SKS, maka akan dibagi menjadi 2 pertemuan per pekan. Lebih lanjut terkait software dan hardware. Software yang digunakan untuk perkuliahan ini adalah Moodle ITERA. Seperti dijelaskan sebelumnya, itu dapat diakses di kuliah.itera.ac.id. Kemudian ada bahan tayang yang insya Allah akan selalu dibagikan di e-learning tadi setiap pekan. Kemudian untuk hardware-nya, kita akan menggunakan papan tulis, LCD proyektor, dan laptop sebagai media presentasi nantinya. Adapun integrasi dari sistem penilaian mata kuliah,
Maka dalam hal ini penilaian itu mengambil beberapa skema, ini tugas individu, tes tertulis dalam bentuk UTS dan UAS, kemudian partisipasi mahasiswa dalam bentuk kuis. Semuanya sudah terintegrasi di RPS yang sudah ada di menu OBE-nya ITERA. Ya. Secara rinci itu untuk tugas individu ini insya Allah akan diberikan setiap pekan dengan rincian total beban itu 25% tersebar di ketiga CPMK yang ada. Tes tertulis dan tes tertulis UTS itu 30%. Tes tertulis UAS juga 30% yang tersebar di ketiga CPMK juga. Untuk UTS itu utamanya ada di CPMK 5.1, untuk UAS itu tersebar di CPMK 5.2 dan CPMK 9.2 untuk mayoritasnya. Adapun bobotnya nanti akan diperoleh tugas individu 5%, tes tertulis 30%, dan partisipasi kuisnya 15% dengan total 100%. Demikian penjelasan awal terkait mata kuliah pengantar analisis real. Adapun untuk proses pembelajaran dapat disaksikan setelah ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah kita pengantar analisis real MA 25 31019. Ini pertemuan kedua kita ya. Soalnya nanti kita akan belajar tentang sifat aljabar bilangan real. Saya Gus Rian Putra, siapa tahu sekalian ada yang lupa. Ini pertemuan kedua kita. Masih pada semangat ya? Masih Pak. Sudah sarapan belum? Sudah Pak. Sudah, baik. Ya. Untuk pertama mungkin kita coba masuk ke review ya. Ada yang masih ingat? Ya. Di pertemuan lalu kita bahas apa? Saya Pak. Silakan Alfred. Kalau nggak salah pertemuan lalu kita bahas terkait himpunan Pak. Himpunan, baik ya. Jawabannya sudah benar Alfred tapi belum tepat. Ya. Belum waktunya. Ya. Jadi untuk pelajaran kita sebelumnya, justru bahan ajar kita pertama itu adalah kontrak kuliah dulu. Masih ingat ya? Kan kita sepakati bersama. Ya, kontrak kuliah dan ya kontrak kuliah itu mengatur bagaimana hak dan kewajiban saya. Jangan sampai saya semena-mena, kalian terzolimi seperti itu. Ya. Dan di sana bahkan juga masuk ya aturan absen, aturan apa, silahkan dipelajari lagi. Yang tak kalah pentingnya itu e-learning ITERA. Ini walaupun sudah pertemuan 2, saya berharap setidaknya setengah dari kalian sudah masuklah ke dalam e-learning kita. Karena ini memang semua tugas, kuis, ya itu ada diberikan di sana. Bahkan materi kuliah ini silakan bisa diakses di sana. Bagi yang ingin belajar dulu malam, insya Allah nanti saya upload di malam hari mungkin. Silakan dipelajari dulu malamnya sebelum ikut kelas saya di pagi atau siang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi terkait kontrak kuliah ya. Jadi nah, ada juga terkait referensi. Mohon diingat bahwasanya kita punya 2 referensi, semuanya bahasa Inggris ya. Dan juga sudah ada di e-learning-nya kita. Saya upload. Oke? Nah, ini baru ya tadi Alfred jawabannya betul terkait himpunan. Silakan. Mohon maaf ini Alfred coba diulangi lagi. Kira-kira yang Alfred pahami tentang himpunan itu apa? Baik Pak, jadi yang saya pahami terkait himpunan itu adalah suatu kumpulan dari unsur-unsur di mana unsur tersebut memiliki karakteristik tertentu dan terdefinisi dengan baik, dan biasanya dalam matematika dengan tanda kurung kurawal Pak. Oke, diapit oleh tanda kurung kurawal ya, itu notasi bagus sekali. Ya, terima kasih Alfred ya. Itu terkait himpunan. Harapannya himpunan bagian dasar tadi kalian sudah paham. Berikut di pertemuan pertama pasti sudah ada juga soal latihan tugas ya. Silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman itu. Contoh himpunan bilangan yang diketahui, silakan. Ya, himpunan bilangan apa yang diketahui Alfred? Yang sebagai contoh? Sebagai contohnya ada contoh himpunan bilangan asli Pak. Asli, apa itu himpunan bilangan asli? Himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Oke, terima kasih. Bagus ya. Himpunan bilangan bulat positif dimulai dari 1. Ya. Terima kasih. Oke ya, ini terkait materi pertemuan pertama, ya pastikan teman-teman baca lagi. Kalau bisa dipahami dengan baik, tentu saja jika tidak dipahami bisa hubungi saya di pertemuan berikutnya, atau bahkan di
Prodi atau apa, ketemu semasa ditanyakan itu tidak pernah salah. Masa cuma satu, tidak pernah bertanya seperti itu. Satu atau dua cuman. Terus saya mengingatkan sekali, Pak, saya masih belum paham, itu saya mengingatkan sekali ya. Jika ditanyakan seperti itu. Nah ini capaian pembelajaran sebagaimana di awal perkuliahan selalu saya berikan. Kita ada capaian yang ingin kita capai tentunya di akhir pertemuan. Dan ini menjadi kata kunci prodi SMA. Kalian mungkin menanyakan ke guru-guru, Pak, Bu, apa soal ujiannya? Itu nggak perlu lagi menanyakan. Lihat ini saja. Ya, ini pasti akan ada di ujian insya Allah. Kalaupun tidak satu, tidak semua, yang memang sebagiannya bisa ada dalam ujian. Jadi ini merupakan kisi-kisi yang sebenarnya harus kalian bisa capai agar nanti ujian juga lancar. Ya, dalam hal ini teman-teman harus mampu ya menguraikan teori-teori penting yang berkaitan dengan logika dan himpunan, kelengkapan bilangan real, konvergensi barisan dan deret. Dan yang kita pelajari untuk sekarang itu hanya poin nomor 2 saja. Percaya atau tidak, poin nomor 3 itu kita pelajari dari pertemuan 3 sampai pertemuan ke-6, pertemuan ke-7. Saking banyaknya materinya. Harapannya nanti teori ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematis di dunia nyata. Ya. Jangan mentang-mentang dia matematika murni atau menurut keterapan kata kalian itu tidak ada kaitannya, pasti ada. Ya. Ini menjadi pendahulunya. Oke ya. Senada dengan capaian pembelajaran, tentu kita ada bahan kajian. Ya, tentu saja dalam hal ini karena kita bicara sifat aljabar bilangan real, ada 3 yang kita pelajari. Ini yang berkaitan sama 1 penjumlahan, 1 perkalian, dan 1 distribusi atau hubungan keduanya. Mereka berhubungan, Pak? Ya iya, ada. Nanti kan kita bahas. Oke ya? Baik, kita langsung saja. Sifat aljabar penjumlahan pada bilangan real. Kita punya sifat penjumlahan dulu. Ini teman-teman bayangkan ada bilangan real single ya. A, B, C. A bilangan real, B bilangan real, C bilangan real. Contohnya berapapun, boleh 3, 4, 5, 4, 8, 9 silahkan. Nah, berlaku 4 sifat ini. Tahu istilah komutatif kan? Kalau teman-teman yang ada di kuliah atau kerja di Jakarta misalkan, itu komutatif. Apa itu komut? Misalnya ditanyakan, pergi kerja, rumahnya di mana? Oh iya, saya komut nih, kata dia. Apa komut itu? Dia bolak-balik ke tempat kerjanya. Maksudnya dia punya rumah di sana, terus walaupun konteksnya agak jauh, tapi dia bolak-balik ke tempat kerja. Itu mungkin kalau yang ada kereta atau apa kan ya kenceng ya. Tapi kalau kita antar 2 kota yang nggak ada kereta, bisnya 2 jam, 3 jam, umumnya memilih untuk kos atau gimana, ngontrak misalnya. Ya, istilahnya komut. Apa komut tuh? Bolak-balik. Dalam hal ini apa? A tambah B bolak-balik akan sama dengan B tambah A. Ya, itu namanya sifat komutatif. Kasih namanya komutatif penjumlahan, kasih nama A1. Ya. A itu aditif atau penjumlahan. Jadi penjumlahan pertama sifatnya komutatif. Lebih lanjut ada asosiatif. Kalau teman-teman lihat itu ketemunya di mana? Asosiatif itu bahasanya kenalan, temenan, asosiasi, misalnya perkumpulan, kenalan gitu ya. Kenalannya gimana? Bayangkan teman-teman akan menjumlahkan ketiga bilangan tadi. A tambah B tambah C. Pasti milih kan? Mau jumlahkan siapa dulu? A dengan B dulu. Ya, atau di akhir aja. B tambah C dulu, baru A tambahin sama hasilnya mereka. Itu yang diatur. Sifat asosiatif. Nah, tapi ini asosiatif penjumlahan. Kasih namanya A2. Gampang ya? Gampang diingat ya? Komutatif, asosiatif. Nah, 2 sifat ini menurut saya ini sifat yang agak gaib ya. Saya kira untuk anak-anak kuliah ini mungkin baru terdengar bahasanya. Ada unsur identitas penjumlahan. Ya. Ketika kita jumlahkan satu bilangan dengan dia, hasilnya dia sendiri. Pasti bilangannya, ya penjumlahan pasti 0 kan? Ya. Makanya 0 juga bilangan real, sehingga nanti 0, keberadaan 0 akan membuat 0 ditambah A akan jadi A tambah 0, itu akan jadi A lagi. Sepakat ya? Sepakat. Terakhir, lawannya, si pembuat 0, apa itu? Kita punya A tadi. Tambahkan dengan sesuatu, maka dia akan jadi 0. Berapa sesuatu itu? Ya pasti kalau kita bicara angkanya 5, berapa angka pembuat 0-nya? Min 5. Bagus. Ya, artinya apa? Apapun A-nya, coba tambahkan dengan min A, hasilnya akan jadi 0. Ya gampang. Oke ya? Itu kita kasih namanya A4. Jadi kita punya A1, A2, A3, A4. Itu untuk sifat penjumlahan. Gampang ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, sifat perkalian cuman cermin dari sana, tapi sekarang ganti tanda tambahnya dengan tanda kali. A kali B sama nggak dengan B dikali A? Ya, sama. Ya. A kali B kali C kan sama juga. Mau kita kalikan siapa dulu? Nah, sama tadi. Ini sifat asosiatifnya. Tadi komutatif, ini asosiatif.
Ya. Nah, berbeda sama yang penjumlahan, di perkalian elemen identitasnya adalah 1. Dikali berapa, hasilnya akan balik lagi ke sana. Dikali 1. A dikali 1 sama dengan A. 1 dikali A juga sama dengan A. Oke? Kemudian kita masuk ke itu M3 ya. Nah, untuk M4 lawannya si pembuat 1 siapa? Ya. Di 5 pembuatnya kalau dikali sama 5 hasilnya 1 apa? 1/5. Mudah untuk diingat. Yang tadi penjumlahan dijumlahkan hasilnya harus 0. Nah, itu pakai minus berarti. Kalau ini ya pakai, kalau bahasa kerennya seper Pak, atau pecahannya Pak misalkan. Ya, ini resiprokalnya ya. Oke. Nah, ada yang menghubungkan mereka berdua. Apa itu? Antara penjumlahan dan perkalian ada yang menghubungkan mereka berdua. Apa itu? Sifat distributif. Sifat distributif pertama, coba perhatikan teman-teman semua. A dikali B tambah C akan sama dengan A kali B tambah A kali C. Berarti apa ini bahasanya? Distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Di tanda kalinya melebur ke tanda penjumlahan yang dalam sana. Kebalikannya pasti untuk yang sifat yang keduanya. Apa itu? Dijumlahkan dulu terus dikali. Cara hasilnya apa? A tambah B dikali C akan sama dengan A dikali C tambah B dikali C. Ini sifat distributif. Ada berapa totalnya? 4, 2. Jadi 10. Ya, kalaupun ini dijadikan satu sifat saja berarti akan ada 9. Sadar atau tidak, yang kita pelajari tadi itu adalah definisi bilangan real. Definisi bilangan real ibaratnya orang hukum. Mereka punya pasal-pasal kan? Apapun kasusnya, mau perceraian, pembunuhan, atau apalah, mohon maaf ya. Itu pasti mereka merujuk kepada pasal apa yang dimasukkan ke dalam perkara ini. Ya. Nah, di kita matematika kita bergerak dari definisi. Ya. Tidak ada definisi, tidak ada persoalan. Oke ya. Nah, jadi dalam tanda kutipnya teman-teman, kita sepakat ini pasti berlaku semua kan? Mungkin di kalian tadi ada yang bertanya, Pak, sepertinya itu udah pasti deh Pak. Iya kan? Itu sudah pasti berlaku Pak. A tambah B, B tambah A. Ya udah, karena dia sudah pasti kita sepakati dia berlaku semua. Definisi. Ya. Nah, coba saya uji pemahaman teman-teman. Coba lihat di sini. Ini teorema inverse penjumlahan. Sekarang saya ilustrasikan dulu ya. Cek. Saya punya dua bilangan U dan B. Ya, U ditambah B sama dengan 0, maka U-nya berapa? Pasti kalian bilang U tambah B 0, ya pasti U-nya min B, Pak. Dari mana mulainya? Kenapa hasilnya seperti itu? Nah, kita mulai dari U dulu. Karena hasil akhirnya adalah U sama min B. Jadi ngebaca teoremanya, lihat hasil akhirnya apa yang dimaukan mulai dari sana. U sama dengan min B, pakai U tambah B sama dengan 0 sebagai salah satu syarat yang kita punya. U coba buat menjadi U tambah 0. Ini sifat A3. Karena merupakan identitas. Teorinya, kalau kita tidak tahu apa yang mau kita tuju, balik lagi ke identitas kita sendiri. Itu filosofinya ya. Lanjut, 0 bikin dalam bentuk B tambah min B. Boleh kan? Boleh, Pak. Karena B tadi bilangan real, pasti ada min B-nya, ada temennya. Dijumlahkan akan jadi 0 dia. Oke, sehingga sekarang U tambah B tambah min B, kan dalam kurung, B tambah min B-nya. Sekarang kita geser kurungnya. Itu A4 tadi ya. Menggeser kurung kan A2. Ya. Dapat U tambah B tambah min B. U tambah B apa tadi? U tambah B kan 0. Iya. Berarti ini pakai teori si U tambah B sama dengan 0. Muncul 0 tambah min B. 0 tambah min B berapa? Pakai sifat A3. Jadi terbuktilah kalau U-nya min B. Gampang ya? Analisis kayak ini aja. Ya. Ujiannya enggak kayak gitu. Terima perkalian dengan 0. Pasti ini kalian sepakat pasti. Pak, apapun bilangan dikali sama 0, hasilnya harus 0. Ternyata di matematika itu teorema. Kalian sudah pasti tadi definisi. Walaupun nanti teorema yang sudah terbukti, maka kalian akan bilang, teman-teman akan bilang, baru pasti benar dia Pak. Iya, karena sudah dibuktikan. Ya. Mari kita buktikan A D kali 0 sama dengan 0 sama A3 dulu. Kenapa? Kita nggak tahu apa-apa terlebih dahulu. Identitas tetap boleh, pasti benar identitas. Jadi A dikali 0 sama dengan A dikali 0 tambah 0. Oke. 0 apa? A ditambah min A. Ini merujuk kepada sifat A4. 0 sama dengan A tambah min A. Habis itu, saya pindah kurungnya. A2 pasti itu. Kan A2 atau M2 yang berkaitan sama kurung kan? Ya. A kali 0 tambah A. Apa itu? A kali 0, A itu kan A kali 1. Pakai sifat M3. Ini baru muncul nih salah satu sifat M3. Ya. A sama dengan A kali 1. Ya.
Sekarang pakai sifat distribusi. Kan A dikali 0 tambah A kali 1. Tarik A-nya keluar. 0 tambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1. Karena pakai sifat A, 3. A kali 1 tambah min A. A kali 1 berapa? A. Sifat M, 3. A tambah min A, 0. A kali 0 sama dengan 0. Gampang ya? Harusnya bisa paham lah. Tadi kita cuma kayak gini aja. Oke? Nah, ayo latihan. Ya. Sekarang, ini sudah saya buka semua nih. Pembuktian untuk min A sama dengan min 1 dikali A. Coba, satu orang, coba silakan jelaskan apa yang terjadi di situ. Yang pertama dulu, pakai apa? Pakai A3, Pak. A3, kenapa A3? Karena identitas. Identitas, penjumlahan dengan 0. Berikutnya, itu saya bantu. 0 dibikin jadi 0 dikali A, ini kata kuncinya. 0 dikali A. Kemudian, lanjut ke bawah. Lanjut. 0 dikali A. 0 itu 1 tambah min 1 itu A berapa? A4. A4. Kalau udah melibatkan minus-minus atau seper-seper itu pasti 4. A4 atau M4. Nanti penjumlahan pasti A4. Sekarang 1 tambah min 1 dikali A. Jadinya itu. Nah, itu saya salah itu. Ini harusnya sifat distribusi ya di bawah ya. Saya bantu dulu. 1 tambah min 1 dikali A akan jadi A ditambah min 1 dikali A. Biarkan saja bentuknya. Di bawahnya ada apa? Pindah kurung. Itu sifat A2. A2. Bentar. Bagus ya. Kurung. Main kurung tadi. A2. Sekarang min A tambah A apa hasilnya? 0. Sifat A3. Min A tambah A. A4. A4. Oke. Min A tambah A. A4 hasilnya 0. 0 tambah min 1 kali A. Nggak usah diganggu-gugat min 1 kali A. Jadi terbukti min A sama dengan min 1 dikali A. Balik lagi kita, teman-teman. Teman-teman pasti bilang, Pak, ini kan sudah pasti berlaku, Pak, di SMP sama SMA kita. Ya, di perkuliahan kali ini kita akan melihat bagaimana pemikiran sistematis akan mengarahkan kita untuk menyelesaikan soal seperti ini. Karena kalau semuanya yang kita pelajari itu sudah pasti benar, mungkin kita tidak perlu lagi belajar, kan ini sudah benar semua. Justru ini alur pemikirannya untuk apa? Jadi, dari definisi tadi, kita akan buat bahwasanya ini teori bisa terbukti ke bawah semua seperti ini, secara sistematis. Perhatikan, untuk ini kita perlu perkalian dengan si 0. Pakai teorema yang tadi dulu. 0 dikali A, atau A dikali 0 tadi adalah 0 ya. A dikali 0 kan sama dengan 0 kali A, otomatis itu buktinya 2 kali. A kali 0 sama dengan 0, maka pastilah 0 dikali A juga bernilai 0. Oke? Baik ya. Silakan kesimpulan untuk perkuliahan ini apa? Saya, Pak. Silakan. Baik, Pak, kesimpulan untuk perkuliahan hari ini kita mempelajari sifat-sifat dari bilangan real, di mana tadi kita udah belajar terkait sifat penjumlahan, perkalian, dan juga distribusi antara penjumlahan dan perkalian. Bagus. Itu yang paling pertama sekali. Ya. Cara harapan saya, mau berapa jam pun kita kuliah ya, tetap yang materi pertama tadi harus diingat dulu. Siapa tahu materi pertama itu jadi fondasi untuk materi-materi berikutnya, dan itu betul sekali. Ya, bagaimana tadi saya sudah buat dalam bentuk 3 slide ya, ada penjumlahan, perkalian, dan distribusi. Oke, bagus. Kesimpulan kedua apa? Untuk kesimpulan keduanya sendiri, Pak, tadi kita udah belajar berbagai definisi, di mana definisi tersebut nanti dapat kita gunakan untuk membuktikan teori-teori lainnya. Oke ya. Untuk kesimpulan kedua, terima kasih Alfred. Berlaku bahwasanya definisi ini akan digunakan untuk mendapatkan teori ini. Contoh definisi bilangan real tadi kita dapatkan teorema perkalian 0. Kemudian teorema perkalian 0 ternyata bisa digunakan untuk membuktikan yang min A sama dengan min 1 dikali A tadi ya, per 0 ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu pasti berlaku. Kalau rekan-rekan bertanya misalkan, Pak, apakah ini bisa dibuktikan atau membuktikan yang lain? Pasti ada. Ya. Sehingga untuk apa? Untuk kesimpulan ketiga ini dari saya bahwasanya ini merupakan fondasi, sebagaimana definisi tadi adalah fondasi untuk teori-teori berikutnya di pengantar analisis real. Pengantar analisis real itu menjadi fondasi juga untuk semua mungkin mata kuliah yang ada di matematika atau beberapa persoalan nyata atau matematis yang relevan sama pengembangan teori ini. Ya, jadi skala nomor 2 itu mungkin untuk dalam mata kuliah ini. Untuk skala lebih besarnya itu merupakan apa ya, untuk materinya itu diambil berguna untuk
mata kuliah berikutnya. Oke, terakhir tidak ada kuliah tanpa tugas. Semangat bikin tugas ya. Ya, Pak. Oke, coba kita lihat di sini ada tugasnya. Bisa teman-teman lihat. Ada soal 1, ada soal 2. Ya. Jika A bilangan real, maka minus dari minus A adalah A. Ini pasti keyakinan kalian juga ini. Pak, kalau bilangan negatif dinegatifkan lagi, kan pasti positif, Pak. Ya betul. Di matematika kita perlu membuktikan lagi. Berdasarkan pengajaran tadi, teman-teman sepakat ya? Harus sepakat ya? Ya, Pak. Ya tadi aja A dikali 0 aja, teman-teman langsung, oh iya Pak, A kali 0 itu pasti 0. Tapi di sini pasti 0 dan pasti dibuktikan terlebih dahulu. Oke ya? Min dari min A adalah A. Nah, soal nomor 2 juga sama. Min 1 dikali min 1. Pak, itu kan pasti benar, Pak. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nah, di sini harus dibuktikan dulu. Saya kasih kunci nih. Min 1 kali min 1 kan sama dengan pakai di atas. Ya. Nanti buktikan apakah dia mungkin akan menjadi min dari min 1. Itu. Min dari min 1 apa? Pakai teorema di atas. 1. Silakan dicoba. Diulik ya, ada definisi di sana, silakan diapakan lagi. Ya. Jadi khusus untuk materi sifat aljabar bilangan real, saya kira nggak bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Ingat tadi kita ada materi, ya, ada tugas juga. Terus tadi simpulan sudah dibacakan juga oleh Alfred dari temannya. Ya harapannya bisa dipahami dengan baik. Mungkin ini sesi penutup dari saya untuk materi kuliah sifat aljabar bilangan real ini. Saya ingatkan lagi, materi kuliah sudah diupload di e-learning. Silakan diakses e-learningnya. Kemudian untuk tugas ini juga diupload di sana, silakan diakses. Nanti pengumpulan tugasnya di e-learning juga. Jadi kita sudah terintegrasi sistemnya di sana. Jadi silakan kumpulkan tugas di sana. Ya, kecuali kalau saya minta untuk dikumpulkan secara fisik, ya berarti dikumpulkannya di e-learning itu. Penilaian juga insya Allah di sana ya, terkait nilai nanti kita juga transparan ya. Nanti nilainya bisa teman-teman akses juga. Saya tidak mau ada dusta di antara kita. Ya apapun nilainya ada apanya yang dibuka. Bahkan nanti di penghujung kuliah kita akan ada transparansi nilai untuk UTS, UAS ya. Mungkin nanti akan saya sembunyikan namanya atau bagaimana. Nanti silakan ditunggu untuk pertemuan ke-7 atau mungkin 15 akan saya bahas mekanisme seperti apa. Tentu saya tidak ingin juga nama teman-teman itu ada di terdisplay terus tahu nilainya. Tentu tidak suka dengan hal yang demikian. Baik, untuk e-learning tadi saya kira juga sudah, kesimpulan juga sudah. Mungkin dari saya itu. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mungkin dalam penyampaian tadi ada salah kata atau tindakan dari saya. Saya mohon maaf kepada teman-teman di sini. Saya berharap mengantar Nesril itu menyenangkan buat kalian. Ya, silakan dipelajari lebih lanjut. Sekiranya ada pertanyaan, saya ulangi lagi. Sekiranya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya. Baik di pertemuan berikutnya atau ya kalau mau lewat WA atau email itu sangat saya terima sekali. Jangan sungkan saya untuk bertanya. Ya, sekali itu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, saya ulangi lagi banyak salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa lagi di pekan depan. Kita tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita telah sampai di penghujung video pembelajaran ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyusun video ini sebagai salah satu syarat untuk pernyataan diri dosen dan unjuk kerja ternama perguruan tinggi. Yang kedua, pada Institut Teknologi Sumatera, terkhusus kepada Prodi Matematika dan Fakultas Sains yang secara bersama-sama telah memberikan arahan dan atensinya dalam memfasilitasi saya dan rekan-rekan dosen lainnya dalam kegiatan penyusunan PDD UKT-PT ini. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa yang terlibat dalam penyusunan video pembelajaran ini, terima kasih atas kontribusinya. Kemudian kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ungkapan terima kasih saya. Saya berharap dedikasi baik kita semua dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang baik dan berlipat ganda. Saya berharap video ini memenuhi syarat untuk keperluan sertifikasi pendidik untuk dosen tentunya, dan sekiranya terdapat kesalahan dan penyusunan video ini, saya minta maaf. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.